Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib memiliki garis keturunan Nabi Lut dari pihak anaknya yang perempuan. Ia diutus Allah untuk menuntun umat di negeri Madian, terletak di dekat perbatasan Syam yang penduduknya sudah lama meninggalkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, lupa mengerjakan perintah-perintah agama. Nabi Syuaib diutus untuk menyerukan kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah dan menjauhi larangannya, seperti mencuri, menipu, dan mengecoh dalam hal timbang-menimbang dan takar-menakar. Hal itu tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Meskipun Nabi Syuaib telah mendakwahi umatnya, seruannya tidak pernah dihiraukan, karena mereka merasa sudah melakukan hal yang benar. Sementara itu, Nabi Syuaib dinilai mengajarkan hal yang baru, serta menimbulkan huru-hara dan kegaduhan. Nabi Syuaib tidak putus asa dan semakin bersemangat untuk mengajar dan mendidik mereka. Mereka berujar, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami." Permintaan mereka langsung diberikan oleh Allah dengan azab hawa yang panas terik membakar, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Oleh sebab itu mereka ditimpa petir, gempa, lalu jadilah mereka orang-orang yang terbenam di tempat tinggalnya mereka. Maka Allah menyuruh Nabi Syuaib agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas, yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan juga habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam, yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang, dan mereka ditimpa suara yang menggutur, yang mencabut nyawa mereka, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Nabi Syuaib berdakwah dengan argumentasi yang kuat, sehingga ia disebut Khatibul Anbiya, atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Setelah kaum penentangnya diberikan siksaan oleh Allah, Nabi Syuaib beserta orang-orang yang beriman hijrah ke negeri lain, yaitu negeri Aikah, suatu dusun tidak jauh dari Madian. Sewaktu akan hijrah, Nabi Syuaib berpesan kepada kaumnya, sebagaimana dalam Al-Quran, lalu ia berpaling dari mereka, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu ayat-ayat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Lantaran itu, bagaimanakah bisa aku berduka cita atas orang-orang kafir?" Namun kenyataannya di negeri Aikah ini, keadaan penduduknya tidak jauh berbeda dengan rakyat Madian. Mereka juga membangkang dan mendustai Allah. Nabi Syuaib berseru mengajak mereka agar mau menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan alam ini. Nabi Syuaib menjelaskan kepada mereka siksaan yang akan menimpa orang yang durhaka kepada Allah. Namun tetap saja, mereka menentang keras kepada Nabi Syuaib. Kemudian datanglah azab dari Tuhan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Pendeknya mereka mendustakan Dia, lalu mengenai mereka azab panas terik. Sesungguhnya ia adalah azab hari yang besar. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.